Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha kelas 4? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Okay kids, before start this lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya yuk kita berdoa bersama-sama. Wahid Isnin Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Pada materi kali ini, Mister akan menjelaskan tematik 4E subtema 3 pembelajaran 1-6. Tematik 4E yang berjudul pahlawanku dengan subtema 3 sikap kepahlawanan. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita pahami spiritualisasi pendidikan berikut ini. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Robnya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian diri dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Tujuan pembelajaran kali ini, Mister menginginkan 1. Peserta didik dapat memahami sifat cahaya atau pemantulan. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Nusantara. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui makna simbol dan sila Pancasila. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengetahui pahlawan nasional di Indonesia. Sebelum memasuki materi pembelajaran kali ini, kita bernyanyi bersama yuk. Judul lagunya adalah Hari Merdeka. Tapi Mister ingin tanya dulu nih, apakah kalian tahu pencipta lagu tersebut? Hari Merdeka diciptakan oleh siapa ya? Ya benar, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Haji Mutahar sebagai ungkapan bahagia dari Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lagu ini memiliki tempo chonryo, yakni dinyanyikan dengan penuh semangat, dan memiliki birama 24 yang artinya dinyanyikan dengan birama yang cepat. Sebelum menyanyikan lagu ini, Mister akan tampilkan terlebih dahulu lirik dan notasinya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, ini adalah notasi angka dari lagu Hari Merdeka ciptaan Haji Mutahar. Nah, setelah melihat notasi dan lirik dari lagu itu, mari kita nyanyikan lagu Hari Merdeka bersama-sama. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Agustus tahun
menyanyikan lagu Hari Merdeka, kesan apa yang kalian temukan pada lagu tersebut? Pada lagu tersebut terdapat makna sikap kepahlawanan para pahlawan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia karena telah terbebas dari ancaman para penjajah. Sikap kepahlawanan adalah sikap yang mencontoh sifat-sifat pahlawan seperti berani, rela berkorban, serta siap berjuang demi bangsa. Sikap patriotisme adalah sikap rela berkorban demi bangsa Indonesia. Sikap kepahlawanan dan patriotisme mengandung nilai-nilai positif. Ada apa saja ya? Yuk kita telah nilai-nilai positifnya. Nah, nilai-nilai positif itu yang pertama adalah keberanian. Keberanian merupakan modal dasar para tokoh pahlawan dalam melawan penjajah. Keberanian para pejuang mampu menggoyahkan pertahanan penjajah. Yang kedua adalah cinta tanah air. Rasa cinta tanah air yang tinggi mampu menghilangkan segala bentuk keraguan. Para pejuang tidak ragu dalam langkah mengusir penjajah. Nah, yang ketiga adalah rela berkorban. Semangat rela berkorban para pejuang tidak diragukan lagi. Mereka rela mengorbankan harta, benda, jiwa, dan raga demi bangsa dan negaranya. Mereka lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Keempat adalah disiplin dan tanggung jawab. Sikap disiplin dan tanggung jawab telah dibuktikan para pejuang. Mereka disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Yang kelima adalah pantang menyerah dan percaya diri. Para pejuang gigih dalam melakukan perjuangan. Semangat berjuang terus dilakukan tanpa putus asa. Yang keenam adalah kerjasama. Kerjasama para pejuang yang tinggi dalam mencapai kemerdekaan adalah yang ketujuh adalah ketegasan. Ketegasan para pahlawan terlihat dari sikap mereka yang tidak ragu mengusir para penjajah dan dengan tegas menolak penjajahan. Sebagai anak bangsa yang baik, kita harus meneladani sikap kepahlawanan dan patriotisme dalam upaya memajukan bangsa. Nah, kira-kira upaya apa saja yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari pada masa kini? Sikap rela berkorban para pahlawan bisa kita lakukan dengan cara rela menolong korban bencana. Terlebih pada saat ini bangsa Indonesia banyak ditimpa musibah bencana alam. Para korban sangat mengharapkan bantuan. Keperkasaan, keberanian, dan ketegasan merupakan sikap yang harus dipertahankan demi menjaga nama baik bangsa dan negara di mata dunia. Kerjasama pun harus kita tanamkan dalam kehidupan kita saat ini. Meskipun telah merdeka, berbagai gangguan yang mengancam keutuhan negeri ini kadang masih bermunculan. Sehingga kerjasama segenap bangsa Indonesia sangat diperlukan untuk mengatasi segala gangguan. Sikap pantang menyerah pada masa kini yaitu harus selalu berusaha dan pantang menyerah dalam meraih cita-cita. Sikap cinta tanah air merupakan sikap yang harus dimiliki oleh segenap bangsa. Sebagai contoh, dalam hal memperjuangkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia di era globalisasi saat ini, wujud rasa cinta tanah air juga dapat ditunjukkan dengan mencintai produk dalam negeri. Sikap bertanggung jawab yang harus didasari kebenaran yang perlu dipertahankan. Artinya, sesuatu hal yang benar akan tampak benar, sedangkan sesuatu hal yang salah akan tampak salah meskipun itu menyakitkan. Nah, setelah membahas tentang sikap kepahlawanan dan patriotisme para pahlawan, sekarang kita akan membahas tentang pahlawan nasional. Ada yang tahu tidak pengertian dari pahlawan nasional? Pahlawan nasional adalah gelar penghargaan tertinggi di Indonesia yang diberikan oleh pemerintah kepada para tokoh yang dianggap heroik dan bersifat kepahlawanan. Indonesia memiliki banyak pahlawan, dimulai dari pahlawan perjuangan kemerdekaan dari tiap daerah, pahlawan pergerakan nasional yang berjuang melalui pendidikan dan diplomasi, serta pahlawan proklamasi kemerdekaan. Ada banyak tokoh pahlawan nasional di Indonesia. Kalian bisa lihat beberapa tokoh pada buku tematik 4E halaman 95. Coba kalian tengok di sana ya, ada siapa saja. Nanti kalian bisa hafalkan karena itu akan muncul di
penilaian akhir semester. Nah, Mister tampilkan sebuah gambar pahlawan nasional. Kira-kira kalian tahu tidak? Apakah kalian kenal tokoh pada gambar di samping? Dia adalah Sutomo yang akrab dipanggil dengan nama Bung Tomo. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 3 Oktober 1920. Bung Tomo dikenal sebagai sosok yang berkepribadian ulet, pekerja keras, serta memiliki semangat dan daya juang yang berapi-api. Bung Tomo memimpin pertempuran Surabaya antara tentara Indonesia dan pasukan Belanda pada tanggal 10 November 1945. Dalam pertempuran tersebut, Bung Tomo mengobarkan semangat juang para prajurit untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Kejadian ini dicatat dan ditetapkan bahwa tanggal 10 November itu kita kenang sebagai Hari Pahlawan. Nah, seperti itulah perjuangan para pahlawan negara Indonesia yang harus kita teladani. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Mister akan menjelaskan sedikit materi tentang pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Yuk disimak baik-baik ya. Yang pertama kita akan membahas pemantulan cahaya pada cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang permukaan pantulnya berupa bidang datar. Sifat-sifat bayangan pada cermin datar adalah besar bayangan sama dengan besar benda, jarak bayangan sama dengan jarak benda, letak bayangan berkebalikan dengan letak benda. Artinya, bila tangan kanan kita dilambaikan pada cermin datar, maka cermin datar akan melambaikan tangan sebelah kiri. Dan yang keempat adalah bayangan yang terbentuk adalah bayangan maya atau semu, yaitu bayangan yang tidak dapat ditangkap oleh layar. Yang kedua adalah pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan pantulnya berupa bidang cekung. Nah, lihat baik-baik ya. Ini merupakan contoh pemantulan pada cermin cekung. Pada cermin cekung itu ada sumbu utama, ruang 3, titik M, ruang 2, titik M, ruang 1, titik 0, dan ruang 4 atau belakang cermin. Sifat-sifat bayangan pada cermin cekung bisa kalian lihat pada tematik 4E halaman 88. Nah, di situ terdapat beberapa sifat cermin cekung. Kalian pahami baik-baik ya. Yang terakhir atau yang ketiga adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan pantulnya berupa bidang cembung. Cermin cembung bersifat menyebarkan berkas cahaya yang dipantulkannya. Bayangan yang dibentuk cermin cembung adalah maya, lebih kecil, dan tegak. Cermin cembung biasa digunakan untuk kaca spion mobil dan kaca monitor di persimpangan jalan. Sekian pemaparan materi dari Mister. Pelajari dengan hikmat ya. Catat hal pentingnya di buku catatan kalian. Tugas untuk hari ini adalah kerjakan evaluasi 3 halaman 116 sampai 118. Tugasnya bila sudah selesai kalian kirim ke Google Classroom masing-masing ya. Jangan lupa klik submit atau turn in. Itu akan menjadikan bukti kalian hadir pada sesi ini. Selamat belajar, tetap semangat. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Before close this lesson, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.